Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Umami dengan NPM 220610101050 dari Universitas Syekh Kuala, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video ini saya berniat untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sejarah dengan dosen pengampu Bapak T. Bahagia Kusuma SPD MPD. Di video ini saya akan membawakan sebuah materi tentang sejarahnya ilmu sejarah. Teman-teman tahu tidak bahwa ilmu sejarah juga ada sejarahnya loh? Pasti sudah pernah penasaran kan bagaimana sejarahnya ilmu sejarah? Oleh karena itu, mari sama-sama menyimak penjelasan berikut ini. Sebelum saya menjelaskan sejarah penulisan ilmu sejarah, akan terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian dari sejarah secara umum. Sejarah secara umum adalah segala bentuk pengetahuan hasil penyelidikan di masa lalu yang dilakukan untuk menjadikan acuan atau pedoman untuk masa sekarang serta proses untuk memajukan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah penulisan sejarah. Penulisan sejarah historiografi memiliki pengertian secara etimologis. Secara etimologis, historiografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, suku kata historia dan grafien. Historia bermakna penyelidikan tentang gejala alam fisik, sedangkan grafien berarti gambaran, lukisan, tulisan, atau uraian. Yang pertama, sejarah penulisan pada zaman Yunani dan Romawi. Penemuan waktu dan kronologi sebenarnya sudah sejak lebih dari 4000 tahun sebelum Masehi di Mesir. Tetapi orang tidak segera menulis sejarah. Tulisan sejarah di Eropa muncul di Yunani dalam bentuk puisi, yaitu karya Homer. Ditulis berdasarkan cerita-cerita lama, menceritakan kehancuran Troya pada tahun 1200 sebelum Masehi. Dan penulisan sejarah dari Yunani yang terkenal ada 3, yaitu yang pertama oleh Herodotus, yang kedua oleh Thucydides, dan yang ketiga adalah oleh Polybius. Yang pertama, Herodotus melukiskan abad ke-6 dan ke-5, sehingga ia menulis semacam sejarah kebudayaan. Dialah bapak sejarah yang berasal dari keluarga aristokrat. Selain tulisannya merupakan karya sejarah, ia juga menulis tentang apa yang sekarang disebut sebagai antropologi dan sosiologi. Yang kedua, Thucydides menuliskan perang antara Athena dan Sparta, perang antara demokrasi dan tirani yang dimenangkan oleh Athena. Thucydides adalah seorang jenderal dan politisi, sehingga tulisannya tentang perang Peloponnesos dapat dianggap sebagai laporan perang oleh saksi mata yang tak memihak. Sekalipun sejarah yang ditulisnya terbatas pada politik, diplomasi dan perang, tetapi akurat dan menghindari penjelasan supranatural. Dialah yang pertama yang menyadari bahwa sejarah bisa pragmatis. Katanya, pengetahuan akurat tentang apa yang sudah kejadian berguna karena kemungkinan akan terjadi hal-hal yang sama. Dan yang ketiga, Polybius. Polybius banyak menulis tentang perpindahan kekuasaan dari tangan Yunani ke Romawi. Ia berjasa dalam mengembangkan metode kritis dalam penulisan sejarah. Dalam metodologi, ia juga menemukan betapa geografi dan topografi penting untuk sejarah. Sama seperti Thucydides, ia juga melihat sejarah itu pragmatis. Sejarah adalah filsafat yang mengajar melalui contoh. Sebagai orang yang tinggal setidaknya di dua negeri, yakni Yunani dan Romawi, ia menyadari adanya saling ketergantungan antara bangsa. Penulisan sejarah Romawi pada mulanya memang dalam bahasa Yunani, baru kemudian memakai bahasa Latin, tetapi tulisan sejarah Yunani tetap menjadi model di dalam penulisan sejarah Romawi. Dan yang kedua, pada zaman Kristen awal dan zaman pertengahan. Penulisan sejarah di Eropa pada zaman Kristen awal dan zaman pertengahan mempunyai dua pusat, yaitu gereja dan negara, dengan pendeta dan raja sebagai pelaku utamanya. Hasilnya berupa Annals, Chronicles, sejarah umum, dan biografi. Annals adalah catatan peristiwa-peristiwa penting, biasanya dalam kalimat-kalimat pendek. Dan Chronicles melukiskan peristiwa yang lebih luas. Persamaannya antara Annals dan Chronicles adalah keduanya bersifat
penuturan yang urut waktu. Sejarah umum bersifat sistematis dan disusun berdasarkan topik, misalnya politik, perang, dan daerah biografi. Dituliskan berdasarkan pengalaman, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ditugaskan untuk hal itu. Zaman Renaissance, reformasi dan kontrareformasi yang berlangsung kurang lebih pada abad ke-16 mempunyai tema yang sama sekalipun dengan alasan yang berbeda dengan zaman sebelumnya, yaitu secara agama dan sejarah politik. Dan yang keempat, abad ke-17 zaman penemuan daerah baru. Penemuan daerah-daerah baru abad ke-15, ke-16, dan ke-17 mempunyai pengaruh penting bagi perkembangan historiografi Eropa. Hampir seluruh bangsa Eropa yang mempunyai akses ke laut menyumbang pertumbuhan historiografi pada zaman ini. Sejarah sosial menjadi tema utamanya. Deskripsi mengenai daerah baru yang lebih jelas ialah dari Hernando Cortés yang menjadi saksi mata penaklukan Meksiko. Sekalipun laporan itu juga dimaksudkan sebagai pembelaan atas petualangannya. Dan yang kelima, abad ke-18, zaman rasionalisme dan pencerahan. Rasionalisme pada abad ke-17 sebagaimana dipelopori oleh René Descartes dan dari Prancis, Bacon dari Inggris, dan baru Spinoza dari Belanda, baru mempengaruhi historiografi pada abad ke-18. Sikap universal kaum rasionalis telah meluaskan pandangan orang Eropa. Secara geografis, topik yang sesuai dengan pandangan universal itu ialah sejarah peradaban. Ada 3 aliran utama, yaitu radikal dipelopori oleh Voltaire, yang moderat dan konservatif dipelopori Montesquieu, dan yang sentimental dipelopori oleh Rousseau. Semangat besar dari abad ke-18 atau zaman pencerahan ialah gagasan kemajuan, the idea of progress, bahwa peradaban manusia terus-menerus bergerak maju meskipun di antaranya para pemilik zaman pencerahan ada perbedaan pendapat tentang gerak maju, tetapi semuanya setuju bahwa ada perbaikan kemanusiaan. Dan yang keenam, abad ke-19 zaman romantisisme, nasionalisme, dan liberalisme. Historiografi dalam abad ke-19 ditandai dengan ciri-ciri: yang pertama, penghargaan kembali pada zaman pertengahan; yang kedua, munculnya filsafat sejarah; yang ketiga, munculnya teori orang besar; yang keempat, timbulnya nasionalisme; dan yang kelima, munculnya liberalisme sebagai akibat revolusi Inggris pada abad ke-17, revolusi Amerika, revolusi Prancis, peran kemerdekaan Rusia, dan revolusi pada tahun 1830 serta tahun 1848 pada abad ke-19 menghasilkan filsafat sejarah. Tokoh-tokohnya adalah Johann Gottfried von Herder, Immanuel Kant, Johann Gottlieb, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, akhir abad ke-19 dan ke-20, sejarah kritis dan sejarah baru. Menjelang akhir abad ke-19, kebenaran yang dikemukakan oleh rangkaian mulai diragukan, sebab menulis sejarah sebagaimana yang terjadi dinilai bertentangan dengan psikologi sadar atau tidak setiap orang yang menulis pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Fakta sejarah bukannya batu bata yang tinggal dipasang saja, melainkan fakta yang dipilih dengan sengaja oleh sejarawan. Seperti dikemukakan oleh Carly Becker, pemujaan terhadap fakta hanyalah ilusi sementara. Itu James Harvey Robinson mengatakan bahwa sejarah kritis kita hanya dapat menangkap permukaan, tidak dapat menangkap realitas di bawah, dan tidak dapat memahami perilaku manusia atas dasar pemikiran itu. Maka muncul gagasan baru tentang perlunya sejarah baru atau new preventive. Sekalipun ada kecenderungan balik yang menekankan sejarah naratif seperti pada sejarah mentalitas dan sejarah kebudayaan, sejarah kembali pada retorik, tetapi pendidikan ilmu sosial tetap penting.